Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sobat Pustaka Redi di sini, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang seputar puasa. Nah, hari ini kita akan membahas seputar puasa. Jadi kepada sobat pustaka dimanapun anda berada, nanti kalau ada masalah kejanggalan untuk puasa, ini sudah 20 hari ini kita puasa. Nanti silakan ditanyakan, akan dijawab langsung oleh Pak Dokter. Dibuka jalur UMPTN secara nasional. Jadi tes ini bisa dilakukan di mana saja dari kampus-kampus PTKIN yang ada di seluruh Indonesia. Pendaftaran dimulai nanti 13 April sampai 30 Mei 2026. Kemudian pembayarannya tanggal 13 April sampai 30 Mei 2026. Ujiannya akan dilangsungkan pada 8 Juni sampai 14 Juni 2026. Dan pengumumannya akan disampaikan pada 30 Juni 2026. Ini kepada adik-adik yang tamat SMA tahun 2024, 2025 dan 2026. Bisa mandiri. Jalur mandiri ini pendaftaran dan pembayaran sudah dibuka dari awal Februari kemarin sampai nanti 31 Juli 2026. Ujiannya akan dilaksanakan berbasis komputer pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2026 dan pengumuman kelulusannya akan diberitahukan pada 11 Agustus 2026. Dan dengan sangat berbangga hati kami menyampaikan bahwa kami di Yayasan Laksamana Bengkalis juga sudah mengadakan program magister pendidikan agama Islam. Jadi satu-satunya di Pulau Bengkalis. Satu-satunya magister pendidikan agama Islam S2 ya, kalau kita bilang S2 di Pulau Bengkalis. Pendidikan agama Islam ada di Yayasan Datuk Laksamana Bengkalis. Catat nih, bagi yang mau nyambung S2 dicatat. Tahap 1 pun di S2 dia di pasca juga. Oh, saya tidak, saya di Syariah. Contoh di sana. BAI. Oke. Tahap 1 pendaftarannya bagi yang S2 nih di Yayasan Laksamana 11 Februari sampai 30 Mei. Kemudian nanti ada ujiannya tanggal 8 Juni dan diumumkan tanggal 12 Juni 2026. Ini tahap 1. Nanti ada semester berikutnya 15 Juni sampai 31 Juli 2026. Ujiannya pada tanggal 4 Agustus 2026 dan pengumumannya pada tanggal 11 Agustus 2026. Bagi yang pengen jadwal ini langsung komen kirim jadwal di bawah. Nanti akan dikirimkan oleh teman-teman kami dari Yayasan Laksamana Bengkalis. Sampai yang di depan sana. Itu bagaimana? Ada 3 kamera, baru ya, ada 3 kamera. Ada 3 kamera, jadi saya mohon maaf. Silakan dipilih aja, boleh yang kanan, yang kanan. Saya mohon maaf sekali lagi, pemirsa sekalian. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya persilakan kepada Pak Dr. Khairi untuk menceritakan sedikit sebanyaknya tentang hukum hakam dalam berpuasa. Baik, terima kasih Pak Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat pustaka, sahabat literasi di mana saja berada, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul meskipun melalui dunia online. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya, kemudian puasa-puasa kita yang sudah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, kita tidak perlu terlalu resmi Pak Abu, kita sambil bincang-bincang, kita sambil kual-kual seputar puasa. Jadi kalau kita bercerita tentang puasa, sebagai seorang akademisi biasanya melihat puasa itu dari dua sudut pandang. Yang pertama, puasa dilihat dari segi bahasa. Ya, kalau kita lihat dari segi bahasa, puasa itu asal katanya adalah as-saum atau as-siyam. Kemudian untuk sebutan lainnya adalah al-imsak, yaitu menahan. Maka ketika kita puasa, setelah kita bersahur ada yang namanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi menahan biasanya untuk kita yang ada di Indonesia itu 10 menit menjelang azan subuh. Itu yang bunyi sirine kan? Ya, bunyi sirine itu. Artinya ketika imsak kita dianjurkan untuk menahan. Tapi sebenarnya ketika imsak itu kita masih diperbolehkan untuk melakukan makan dan minum. Tapi untuk antisipasi kita dianjurkan untuk menahan ketika sudah masuk waktu imsak. Itu menurut bahasa. Kemudian puasa, kalau menurut istilah itu adalah menahan dari makan dan minum. Kemudian tidak hanya cukup makan dan minum, tapi ditambah dengan menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu yang terpenting. Menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, mulai dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Itu kurang lebih berapa jam doang? Mulai dari jam 5 misalnya sampai jam 6, kurang lebih 13 ya. Kurang lebih kita berpuasa khususnya di Indonesia itu adalah 13 jam. 13 jam. Kemudian yang berhubungan dengan puasa yang tidak kalah pentingnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu rukun-rukun puasa itu harus kita benar-benar laksanakan. Karena ketika kita bercerita tentang rukun, suatu ibadah yang ketika rukunnya itu tidak dikerjakan, maka bisa menyebabkan puasanya itu tidak sah. Maka rukun itu adalah sesuatu yang terpenting. Memang terjadi bilang di kalangan ulama tentang rukun puasa. Pada intinya mungkin yang pernah kita dengar, kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita, rukun puasa itu cukup dua saja. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Oke, saya ulang kalau ya. Berarti rukun puasa ada dua ya. Yang pertama kita dengar. Niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkannya. Menahan diri dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Oke. Cuman menurut Imam Mazhab nanti berbeda lagi. Nah, jadi tidak perlu kita tidak perlu kita permasalahkan. Coba kalau kita lihat, yang pertama menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menurut mazhab Maliki, maksudnya rukun yang ketiga tadi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Rukun. Jadi rukunnya adalah orang yang harus ada orang yang harus ada orang yang puasa. Ada orang yang. Nah itu 3 menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menurut mazhab Maliki, rukun puasa adalah niat dan menahan diri, itu saja. Dua. Niat dan menahan diri. Kemudian mazhab Hanafi, rukun puasa hanya 1, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sementara menurut mazhab Hambali, rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi itu aja. Jadi Hanafi dengan Hambali itu tidak mewajibkan adanya niat ya, Pak? Ya, jadi yang berhubungan dengan niat ini memang banyak terjadi perbedaan, tapi yang menarik yang menarik untuk kita bahas. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu niat harus diucapkan atau dilafazkan atau diniatkan setiap malam di bulan Ramadan. Syafi'i itu ya. Nawa itu saumawadin an-adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fadlillahi ta'ala. Makanya biar tidak lupa, itu sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia, kamu ketika sebelum pelaksanaan sholat tarawih
Atau pas tarawih ada juga. Setelah tarawih ada juga. Sebelum tarawih biasanya bilang mengucapkan rahimallahu liman nawali saum. Ya, artinya kita diingatkan untuk memasak niat ketika akan puasa. Tapi ada juga setelah selesai membaca doa, setelah selesai sholat witir, kita diingatkan untuk melakukan niat. Tapi yang sangat menarik, ya, ada mazhab yaitu mazhab Maliki bahwa niat itu cukup sekali saja bisa untuk 1 bulan. Sekali Maliki membolehkan niat 1 kali untuk sebulan. Jadi Maliki dia. Jadi niat puasa untuk 1 bulan penuh. Itu untuk kehati-hatian. Mungkin ada di antara kita nih Pak Abu yang bekerja berat atau bangun kesiangan. Jadi dia lupa niat, maka diperbolehkan niat untuk 1 bulan. Artinya ketika dia terlupa maka puasanya tetap sah. Maka untuk antisipasi saran saya baru selain kita memasang niat untuk 1 bulan, setiap malam juga kita perlu berniat. Nah itu untuk lebih bagusnya. Jadi ini karena sudah tidak sampai sebulan ya Pak Dokter. Ya. Bagi yang kawan-kawan yang belum pasang niat dan pengen pasang niat untuk 10 hari ke depan, bisa Pak Dokter? Pasang niat sekaligus untuk 10 hari ke depan. Jadi nanti kalau ada yang malam-malam terlupa, mana tahu kan gara-gara dia kecolok terlupa pula pasang niat kan? Maka pasang niat untuk 10 hari ke depan. Yang 20 ini baru mulai puasa ya. Sampai 20 puasa. Belum puasa ya. Pas 20 baru mulai puasa. Tapi nggak apa-apa. Tak apa-apa. Bisa diganti 19 hari ini diganti. Nanti ada pembahasan tentang pengganti puasa. Pengganti puasa ini yang banyak ditunggu-tunggu oleh netizen. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian ada sunnah puasa, ya, sesuatu yang ketika dikerjakan dia berpahala, ketika dia ditinggalkan dia tidak apa-apa. Itu definisi daripada sunnah. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu berbuka, sirine sudah berbunyi, tak usah lengah, langsung teguh. Ya, langsung teguh air, tapi jangan lupa doa dulu Pak. Kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, nanti ada pembahasan tentang doa. Jadi doa puasa itu dibaca ketika sebelum kita berbuka. Jangan buka dulu baru ingat doa. Ya. Jadi doa yang sering kita dengar itu nawaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pak Dokter, kita baca ini siang-siang doa ini tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting niatnya bukan untuk berbuka. Gitu ya. Kemudian ini ada lagi doa lain. Doa ini terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang membaca doa puasa, kemudian doanya beda, itu tidak usah dipermasalahkan. Memang ada. Doanya seperti ini: Zahabat doamu, tidak perlu saling menyalahkan. Jadi kalau Pak Abu mau pakai Allahumma laka sumtu boleh, kalau saya pakai Zahabat juga boleh. Nah banyak pahala, pakai dua-duanya. Tapi saya ingatkan untuk netizen yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, sahabat pustaka, sahabat literasi, saya ingatkan ini penting. Jadi selain doa puasa, kita dianjurkan untuk membaca doa yang lain baru. Doa selain doa berbuka. Jadi setelah kita membaca doa puasa, doa berbuka. Setelah membaca doa berbuka, misalnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, tambah doa yang lain Pak Abu. Contoh, misalnya ya Allah panjangkan umur saya, panjangkan umur istri saya, anak saya, keluarga saya, ayah saya, ibu saya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Kenapa? Karena doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada momen-momen tertentu doa itu mustajab. Salah satunya adalah doa yang diucapkan oleh orang atau yang dibacakan atau yang dipanjatkan oleh orang yang sedang berpuasa. Bisa saya minta maaf nih. Ya. Kaki Terlalu semangat. Itu minta maaf ya, saya pustaka sekalian. Ya, nggak apa-apa.
Jadi kemudian yang kedua yang disunahkan ketika kita berpuasa yaitu mengakhiri sahur. Sebentar dokter, izin tadi. Ya, silakan. Kenapa? Jadi ketika Pak Dokter tadi bilang ketika kita berbuka kan ada bunyi sirine itu. Ya. Jadi sebenarnya bunyi sirine itu menandakan masuk waktu maghrib walaupun belum dikumandangkan azan, begitu. Ya. Terkadang yang menjadi permasalahan kita hari ini, Pak Bu, bilal-bilal kita, garing kita yang ada di masjid, setelah dibunyikan sirine, dia buka duluan. Kalau bukanya hanya minum air nggak masalah, makan dulu 2 piring baru azan. Itu yang jadi masalah. Makan 2 piring dulu baru azan. Jadi azannya 15 menit atau 20 menit setelah bunyi sirine. Yang kasihan kan yang orang yang tak tahu bahwa sirine itu adalah tanda waktu masuk waktu maghrib. Dia nunggu juga azan. Rupanya orang dah puas makan, dia belum makan dulu. Maka dianjurkan ketika sirine itu sudah dibunyikan langsung diazankan. Jadi garingnya itu atau takbir masjidnya itu cukup minum saja. Tapi dianjurkan ketika kita berpuasa itu atau berbuka itu untuk memakan yang manis-manis, Pak Bu. Kurma, dan kurma itu dianjurkan kalau mengikuti Rasulullah SAW itu ganjil 3, 1, 3, kemudian 5, tapi jangan sampai 99. Banyak. Itu sebenarnya mubazir. Jadi mubazir. Jadi secukupnya saja. Terkadang itulah kita. Ketika belum masuk waktu maghrib, semua kita beli. Semua takjil kita beli. Sampai motor itu tidak muat, baru dimakan satu saja di rumah sudah kekenyangan. Itulah ujian ketika seseorang berpuasa. Baik, kita masalah sahur ya, kita lanjutkan. Yang hal-hal yang disunahkan berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu dianjurkan diakhirkan kalau bisa menjelang subuh waktu. Meskipun kita sahur dengan meneguk air putih itu dianjurkan. Jangan sampai kita puasa kita tidak sahur. Nah itu tidak dianjurkan. Jadi bersahurlah kalian meskipun hanya meneguk air putih. Karena di dalam sahur itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW ada berkah, ada kebaikan. Walaupun segelas air. Kalau lepas tarawih dia makan dia sebelum tidur terus diniatkan untuk sahur. Gimana? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan, ini mengakhirkan. Apalagi dalam ilmu kesehatan, orang yang ketika makan kemudian langsung tidur itu tidak baik untuk tubuhnya. Begitu juga ketika kita selesai sahur, kita tidak dianjurkan untuk tidur lagi. Betul. Mengapa sahur itu dianjurkan di akhir? Artinya seperti ini, ketika kita selesai sahur, maka kita bisa langsung bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Mantap. Jadi kalau kita sahurnya jam 3, sementara azan subuhnya jam 5, selesai makan jam 3.20, masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Jadi mau kita gunakan untuk apa? Mau sholat tahajudnya sudah, sholat sunnah yang lainnya sudah, rata-rata di antara kita digunakan untuk tidur. Setelah tidur nanti mau bangun agak susah. Ya, jadi itu ada hikmah-hikmahnya ketika kita mengakhirkan sahur. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika puasa juga yaitu menjaga lisan dan dari perbuatan ghibah, dusta dan perbuatan haram lainnya. Jadi puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, menahan lisan, kemudian menahan telinga, menahan anggota kaki, anggota tangan untuk berlubang. Kalau menahan lisan, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau telinga tidak mendengarkan sesuatu yang tidak pantas untuk kita dengar. Pak Abu mendengar orang mengosip misalnya. Itu ketika puasa tidak dianjurkan. Kadang-kadang orang yang puasa itu tiba-tiba dia sadar, aku puasa. Ya, jadi gitu. Begitu juga mata. Mata jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Nonton aurat misalnya yang butuh, melihat perempuan yang tidak berhijab, ya, itu tidak dianjurkan. Atau melihat orang yang sedang berjalan. Ada tren di masyarakat kita ada ini kalau dia pasang story WA makanan enak kalau jadi taruh di Facebook, taruh di sosmed dia kalau apakah ini termasuk melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah? Baik.
Jadi sering kita lihat mungkin ketika sudah jam 12 siang, sudah trik-trik panasnya kan, dia memasang story misalnya es dawet dan cendol durian yang membuat orang lain menjadi pingin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu tidak dianjurkan. Alangkah lebih baiknya tidak usah. Ya. Jadi kita lurus-lurus saja. Ya. Jadi ketika kita ibadah itu lurus-lurus saja. Makanya Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Ta'abu, beliau membagi puasa itu 3. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu 3. Dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa itu 3. Yang pertama, puasanya orang umum. Puasanya orang umum ini adalah puasanya orang yang hanya menahan makan dan minum. Nahan makan dan minum saja. Menahan makan dan minum. Maka kalau ada orang yang puasa, kamu puasa. Kenapa? Saya tidak makan, saya tidak minum, tapi yang lain-lainnya masih dikerjakan. Maka ini masuk kategori puasa umum. Puasa umum. Sebentar teman-teman. Ya. Kawan-kawan sobat pustaka sekalian, nanti di akhir kita ada kurma, kuis Ramadan. Kuis Ramadan ya, kuis Ramadan. Dan nanti tolong simak baik-baik apa yang disampaikan oleh dokter ini. Ada hadiahnya di akhir sesi kita nanti. Oke teman-teman, silakan lanjutkan. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang mereka tidak makan dan minum, kemudian dia menjaga anggota tubuhnya dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu puasa khusus. Tapi ada lagi puasa khusus bil khusus. Nah, dia menjaga dari makan dan minum, kemudian menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik matanya, telinganya. Tapi ditambah satu lagi, dia juga menjaga hatinya. Jadi ketika hatinya dijaga, lahirnya puasa, batinnya puasa, maka dia masuk kategori khusus dan khusus. Itu menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita kembali, kita ini masuk kategori yang mana? Jadi kalau kita masih menahan makan dan minum, terkadang kita ghibah, terkadang kita menggosip, maka kita masuk kategori yang kedua. Ya jadi seperti itu. Itu hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu kalau dalam penjelasannya sesuatu perbuatan yang alangkah lebih baiknya ditinggalkan. Contohnya misalnya merokok. Misal ini kan dalam kaidah ya, merokok ketika kita tidak puasa. Nanti kalau dalam puasa kita jelaskan. Makan jengkol kan itu. Itu sesuatu yang dimakruhkan. Namun ketika puasa, sesuatu yang dimakruhkan itu apa? Pertama puasa wisol. Pernah dengar? Puasa yang nyambung kan, tak berhenti puasa, itu gimana? Tak berbuka. Ya, puasa yang mungkin dia puasa 2 hari atau lebih dia tidak berbuka. Puasa yang tidak berbuka. Puasa yang tidak berbuka namanya puasa wisol. Dulu Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Rasulullah pernah melakukan wisol, kemudian sahabat ikut. Langsung Rasulullah mengingatkan. Melarang. Kata Rasulullah SAW, aku berbeda dengan kalian. Jadi aku yang memberi makan itu adalah Tuhanku. Ini khusus untuk Rasulullah saja ya, puasa wisol ya. Makanya sebagian ulama yang mengatakan puasa wisol itu makruh atau ada yang mengatakan haram begitu. Kecuali itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Rasulullah cukup puasa ketika berbuka ya buka. Ya, ketika berbuka buka. Apalagi nanti sambil mudarat ya kalau mudarat. Ketika hari tak berbuka, kalau menurut saya bermudarat pada ginjal. Secara aturan syariat tidak ada. Ya, secara aturan syariat tidak ada. Memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu kekhususan dari Rasulullah. Kemudian ada yang dimakruhkan itu berbekam. Berbekam. Berbekam itu makruh ya. Cuman nanti akan kita bahas lebih jelasnya tentang berbekam Pak. Nanti akan kita lebih jelas kita bahas tentang bekam ini, nanti ada pembahasan kita. Baik kawan-kawan sobat pustaka sekalian, ini acara 5 ya, literasi dunia maya ini merupakan acara berseri yang akan dilakukan perpustakaan di Hidayatul Laksmana Gadis.
Dan hari ini pematerinya adalah Pak Dr. Heli, dan akan ada lagi rutin setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali akan kita usahakan dengan pemateri yang lain yang juga kepakarannya setara Pak Dr. Heli. Baik, kita lanjut Pak Abu. Kemudian yang dimaklumkan ketika puasa yaitu berkumur berlebih-lebihan. Nah, biasanya ketika kita sholat berkumur itu disunahkan itu 3 kali. Dia berkumur sampai 20 kali. Ya, berkumur sampai 20 kali. Yang dikeluarkan cuma 18. Ya, maka berkumur yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Pak izin nanya. Ya, silakan. Tempat kita ini kan kadang airnya itu ada air asin, ada air payau, ada air merah gitu ya, kadang-kadang. Apakah berkumur dengan sesuatu yang ada rasa itu bisa membatalkan atau seperti apa? Baik, ada berkumur yang bisa membatalkan puasa, Pak Bu. Berkumur dengan air teh kemudian ditelan. Itu kumur yang membatalkan puasa. Dia berkumur dengan air teh, kemudian airnya ditelan. Tapi kalau hanya perbedaan air, ada yang payau, ada yang asin, sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah ya. Ya, misalnya kita lagi di tengah laut, kemudian kita berwudu, berkumur, nah itu kan asin. Itu memang itu ya. Nah, kemudian mungkin kita di rumah berkumur dengan air yang tinggal di tepi laut, mungkin agak payau. Mungkin yang tinggal di daerah rendah agak tidak ada rasanya lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak masalah ya. Baik. Kemudian mengecap dan mencicipi makanan. Nah, jadi ada ibu-ibu yang di rumah kalau tidak dirasa makanannya nanti takut keasinan. Itu makruh ya sebenarnya. Sebenarnya makruh. Tapi kalau dicicip kemudian ditelan, itu nggak boleh. Haram. Jadi dicicip itu cukup sampai di lidah saja. Setelah itu dikeluarkan. Nah, jadi takutnya nanti kalau tidak dirasa ketika suaminya makan tiba-tiba terlalu asin, suaminya punya darah tinggi. Itu bisa gawat itu. Ya bisa gawat. Baik, mantap. Jangan berkumur dan merasakan rencana yang berlebihan juga ya. Izin kami ada pertanyaan nih dari Bang Henryzon. Ya. Bang Henryzon ini adalah sobat pustaka kita juga. Yang baru datang Mana di sini? semalam. Menyumbangkan buku Bang Henryzon judul apa ya? Warkah Suci. Warkah Suci. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Henryzon. Ada pertanyaan Pak Dokter dari Bang Henryzon ini. Batas waktu berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, dan makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian garis putih dan benang hitam. Kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad. Al-Baqarah itu ya. Minta penjelasan sedikit Pak bisa? Ya, maksudnya itu dari ayat yang sudah dijelaskan, nampaknya benang putih itu ya tandanya masuk waktu maghrib. Ya. Jadi ketika kita masuk maghrib itu kan ada namanya fajar. Mega merah kan. Ketika mega merah itu sudah hilang, jadi kita diajarkan untuk berbuka. Jadi kalau kita melihat waktu sholat, waktu sholat itu kan kalau maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Oh, hilangnya awan merah itu. Dan ketika awal mega merah itu sudah hilang, maka sudah mulai masuk waktu isya. Jadi kalau kita sekarang ini itu sudah canggih, di mana-mana ada jam. Ikut jam. Kadang di HP saja ada jam. Tidak perlu kita membawa jam, di HP saja ada jam. Maka kalau orang zaman dahulu mungkin menggunakan perkiraan. Sekarang sudah canggih, di mana-mana sudah ada. Artinya puasa tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan syariat, mulai terbit fajar sampai berbenamnya matahari. Nah, ini pertanyaan kedua dari Bang Henryzon ini, Pak Tuhan. Ya. Bagaimanakah puasanya orang yang tidak ada malamnya atau tidak ada siangnya? Misalnya di wilayah kutub. Ya, baik. Jadi mungkin kita pernah mendengar nih Pak Bu, untuk daerah-daerah kutub sana ada yang mereka
namanya siangnya cuma 4 jam kan gitu. Nah, mereka puasa cuma 4 jam saja. Nah, jadi mungkin malamnya lebih banyak, mungkin 20 jam, jadi seperti itu. Tak sama waktu antara berbuka dengan puasanya bro. Ya tidak sama. Kita yang beruntung di Indonesia antara siang dan malamnya sama. 12 jam siang, 12 jam malam. Maka puasa yang kita lakukan adalah selama kurang lebih 13 jam, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau sebaliknya Pak Dokter, siangnya jauh lebih malam, jauh lebih banyak daripada malamnya itu gimana? Jadi kalau kita merujuk kepada ayat itu dia seperti itu. Ya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu definisi yang sudah ditetapkan oleh ulama, oleh imam mazhab. Jadi puasa itu menahan dari makan dan minum, kemudian sesuatu hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita tetap berpatokan kepada definisi. Definisi yang pernah dijelaskan oleh ulama. Mungkin definisi itu diambil dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi teringat bro, ada yang berasa di Scotland. Ya, sekarang yang sedang di mana? Scotland ya. Nyambung S3-nya. Jadi ada salah satu dosen kita berprestasi dapat PDP dan disekolahkan oleh pemerintah ke Skotlandia. Saya harap dia bisa bergabung dengan kita nanti nonton live kita di sini dan ini bisa ikut komen mungkin ya nanti. Baik, kita lanjut Pak Bu ya. Kemudian yang dimakruhkan mencium pasangan ya, melakukan ciuman atau cumbuan yang disertai dengan syahwat. Dengan syahwat Pak Bu. Jadi kalau kita mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke kampus, mencium istri kita, kalau tidak dengan syahwat tidak masalah. Ini agak sulit membahas. Jadi cium pergi, tanda kita izin mau berangkat ke kantor. Tapi saya yakin kalau Pak Abu tidak pernah mencium istrinya nih. Mana ini bahaya nih kita. Karena istrinya Pak Abu kerja, Pak Abu kerja gitu lah. Ya. Jadi mencium istri berlebihan kemudian menimbulkan syahwat itu dimakruhkan ketika puasa. Tapi kalau tidak ya apa-apa. Tapi kalau sampai mohon maaf mengeluarkan apa? Air mani itu bisa membatalkan puasa, maka hal itu tidak dianjurkan. Kemudian bersiwak atau bersikat gigi setelah masuk waktu zuhur, setelah matahari tergelincir, nah itu dimakruhkan. Jadi kalau mau gosok gigi, kalau mau bersiwak dianjurkan sebelum matahari tergelincir. Nah itu yang dimakruhkan. Kemudian menelan ludah berlebihan. Air ludah ditelan. Menelan air ludah sebenarnya tidak membatalkan puasa. Tapi ketika berlebihan, sedikit-sedikit telan, dikit-dikit telan, itu bisa dimakruhkan. Jadi kalau siwak tadi pada tuh pagi boleh gitu ya? Sampai menjelang matahari tergelincir itu kalau belum sampai masuk waktu zuhur. Jadi kalau mau gosok gigi jam 10 masih boleh, tapi kalau bisa gosok gigi itu sebelum azan subuh, nah itu lebih bagus. Kalau ingin puasa kita sempurna seperti itu. Tapi mungkin ada di antara kita gosok giginya jam 7, jam 8 atau jam 9 atau jam 10 baru mandi baru gosok gigi, ada yang seperti itu. Pokoknya jangan lewat zuhur. Pak Dokter izin sedikit. Ada pertanyaan dari mahasiswa kita. Tapi mohon maaf, pertanyaannya ini agak apa sih? Apa katanya? Izin Pak, apa hukumnya ketika puasa tetapi mengkritik pemerintah? Jadi saya ginikan saja lah, ini gambaran umum ya, tidak kita jawab, tapi kita kasih gambaran umum. Salah satu sesuatu yang tidak diperbolehkan adalah menjaga lisan. Ya, ketika puasa kita diajarkan untuk menjaga lisan. Menjaga lisan, ghibah, kemudian menggunjing, kan membicarakan orang lain. Nah, itu kalau bisa ketika Ramadan tinggalkan dulu lah. Setelah Ramadan pun tinggalkan dulu. Jadi kalau bisa ditinggalkan dulu selama Ramadan. Habis Ramadan nanti juga ditinggalkan. Karena membicarakan orang lain itu tidak boleh. Tapi memberi saran masukan sebenarnya bagus. Nah, tapi kalau bisa, kenapa harus memberikan saran ketika Ramadan dulu? Iya. Banyak ngaji lah bulan Ramadan. Iya, banyak ibadah. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja sudah jelas. Muntah dengan sengaja Pak Bu? Muntah bisa disengaja ya? Karena korek-korek gitu ya. Kemudian dicolok-colok ya.
kemudian muntah, itu bisa membatalkan. Tapi kalau kita muntah karena mabuk, karena masuk angin, sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kemudian berhubungan suami istri bisa membatalkan puasa, bahkan bisa kena kafarat. Kafaratnya itu, jadi ada kisah seperti ini Pak Guru. Ada sahabat menjumpai Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah, celaka saya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau celaka? Aku menggauli istriku di siang Ramadan. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak mampu ya Rasulullah SAW. Kemudian disuruh puasa nggak mampu. Kemudian disuruh memberi makan orang miskin sebanyak, kalau nggak salah saya itu 60 orang miskin. 60 nggak mampu. Kemudian disuruh memerdekakan budak nggak mampu.